Budidaya Daring, Bab ke-20. Setelah setengah jam berlari, Yuan dan Xiao Hua akhirnya bisa melihat tembok kota. Anda telah menemukan Kota Roh. Tempat ini sepertinya disebut Kota Roh, kata Yuan setelah membaca pemberitahuan sistem. Kota Roh adalah salah satu dari 4 kota besar di benua timur, dan itu peringkat ketiga dalam hal pengaruh. Xiao Hua dengan cepat menjelaskan. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Yuan dan Xiao Hua mendekati gerbang kota. Apa yang mereka lakukan? Saat mereka mendekat, Yuan melihat bola kristal di salah satu genggaman penjaga. Ini untuk memeriksa pengunjung. Kecuali saudara Yuan adalah buronan, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Yuan mengangguk. Beberapa menit kemudian, mereka mencapai penjaga di gerbang. Biaya masuk adalah 1 perak untuk setiap individu, kata penjaga setelah mereka cukup dekat. Xiao Hua, apakah kamu punya uang? Yuan, yang tidak punya uang, menatapnya dengan ekspresi canggung. Merasa sedikit malu untuk meminta uang kepada gadis kecil seperti itu. Tapi sayang, Xiao Hua menggelengkan kepala kecilnya. Apa-apaan? Apakah Anda ingin memasuki tempat ini tanpa uang? Dari mana datangnya pengemis seperti itu? Para penjaga mencibir ke dalam ketika mereka menyadari bahwa mereka berurusan dengan orang-orang yang tidak punya uang. Jika Anda tidak punya uang, maka saya tidak bisa membiarkan Anda masuk, kata salah satu penjaga. Sudah menyingkir, ada orang di belakang yang menunggumu. Yuan menghela nafas dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengambil langkah, orang yang berdiri di belakangnya berbicara. Jika kamu mau, aku bisa membayar biaya masukmu. Yuan berbalik untuk melihat orang yang baru saja berbicara. Itu adalah seorang wanita muda yang cantik mengenakan sepasang jubah bagus. Jika Anda tidak keberatan, Yuan berbicara dengan wajah malu. Nona muda, kita seharusnya tidak repot-repot dengan 2 pengemis ini. Pria tua yang berdiri di samping wanita muda itu tiba-tiba bergumam di telinganya, tidak menyadari bahwa kata-katanya didengar oleh Yuan, yang telah meningkatkan indranya. Petik 2. Namun, Yuan memutuskan untuk mengabaikan ucapan tidak sopan pria tua itu. Sebagai wanita muda keluarga Xuan, bagaimana saya bisa mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan? Dan itu hanya 2 perak. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya pada pria tua itu, tampak kecewa dengan kata-katanya. Permisi. Ini akan memperhitungkan biaya masuk mereka juga. Wanita muda itu kemudian menyerahkan 4 keping koin perak kepada para penjaga. Setelah pandangan sekilas, penjaga itu mengangguk dan mengambil bola kristal itu. Letakkan tanganmu di atasnya, kata penjaga itu. Yuan meletakkan tangannya di globe. Beberapa detik kemudian, itu memancarkan cahaya hijau. Kamu mungkin lulus. Penjaga itu kemudian menoleh ke Xiao Hua, yang juga lewat dengan lampu hijau. Beberapa saat kemudian, setelah mereka melewati pemeriksaan dan memasuki kota, Yuan membungkuk kepada wanita muda yang cantik itu. Terima kasih, meskipun tidak banyak. Tolong terima ini sebagai rasa terima kasihku. Yuan mengeluarkan monster core dan meletakkannya di depan wanita muda itu, yang segera menutup mulutnya karena terkejut. Inti monster kera-kera berdarah. Ini terlalu banyak untuk 2 perak belaka. Aku tidak bisa menerima ini. Wanita muda itu dengan cepat menolak. Sebagian besar kera darah berada di sekitar alam magang roh tingkat ke-8. Dan inti monster mereka biasanya akan mengambil setidaknya 100 koin emas di pasar. Jika dia menerima inti monster ini, itu akan membuatnya merasa bersalah karena mengambil keuntungan dari Yuan. Jangan khawatir. Saya tidak lagi menggunakan kualitas inti monster ini, dan itu hanya sesuatu yang saya ambil selama perjalanan saya di sini. Yuan mengerti alasan keraguan wanita muda itu tetapi terus mendesaknya untuk menerimanya. Wanita muda yang cantik itu menatap wajah jujur Yuan dan inti monster mengkilap di tangannya dan menelan ludah dengan paksa. Karena kamu bersikeras, aku akan menerimanya. Dia menerima inti monster kera darah dengan tangan gemetar. Begitu inti monster lepas dari tangannya, Yuan berkata kepada Xiao Hua, ayo pergi. Tunggu, siapa namamu? Saya dipanggil Xuan Wuhan. Petik 2. Kamu bisa memanggilku Yuan. Jawabnya. Terima kasih, Yuan.
Jika Anda memerlukan bantuan dengan apapun, Anda dapat menemukan keluarga Xuan saya di kota musim semi. Xuan Wuhan kemudian memberikan Yuan sebuah medali yang terbuat dari logam dan dicetak dengan kata, Xuan. Yuan dengan santai menerima medali itu tanpa terlalu memikirkannya. Xuan Wuhan, telah ditambahkan ke obligasi Anda. Ikatan Xuan Wuhan telah meningkat menjadi kenalan. Kalau begitu, aku akan melihatmu berkeliling, katanya sebelum pergi bersama Xiao Hua. Setelah Yuan pergi, lelaki tua di samping Xuan Wuhan berbicara, Nona muda, mengapa Anda memberinya medali keluarga? Itu bukan sesuatu yang orang asing harus pegang. Pemuda itu meskipun usianya masih muda, ada aura yang kuat di sekelilingnya. Dia kemungkinan besar seorang kultivator jenius dari beberapa keluarga besar. Jika saya bisa berteman dengannya, itu akan menguntungkan keluarga Xuan kami. Belum lagi karakternya yang jujur. Aku suka orang seperti dia. Apakah kamu yakin dengan latar belakangnya? Dia tidak bisa mengambil 2 perak barusan. Orang tua itu tetap ragu. Apakah kamu baru saja menonton? Dia memberiku inti monster kera darah senilai lebih dari 100 koin emas tanpa mengedipkan mata karena aku memberinya 2 perak. Itu bahkan bukan sesuatu yang akan saya lakukan. Dia pasti menguji orang dengan sengaja. Petik 2. Tetapi kenapa dia melakukan hal seperti itu? Apa yang akan dia capai dengan menguji orang lain? Xuan Wuhan menggelengkan kepalanya dan berbicara. Sama seperti kakekku. Semakin dalam dan kuat seseorang, semakin tidak masuk akal. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang-orang seperti kita. Apakah kamu mengatakan bahwa pemuda tadi sekuat leluhur, yang adalah guru roh? Itu sedikit. Tentu saja tidak. Saya hanya mengatakan, kata Xuan Wuhan. Pokoknya, ayo pergi. Kita tidak boleh melewatkan pelelangan. Atau kita harus menghadapi teriakan marah ayahku nanti. Sementara itu, Yuan dan Xiao Hua berkeliaran di sekitar kota tanpa tujuan. Xiao Hua, kita perlu mendapatkan uang. Bagaimana kalau kita menjual inti monster yang kita buru dalam perjalanan ke sini? Mereka tampaknya cukup berharga, katanya. Satu inti monster akan dengan mudah dijual seharga lebih dari 100 emas dan akan bertahan untuk sementara waktu. Dan kami masih memiliki 4 di antaranya. Lalu pertanyaannya sekarang adalah di mana menjual inti monster ini? Jika kamu ingin uang paling banyak dari inti monster, kita bisa mencari rumah lelang. Meskipun mungkin memakan waktu, kami akan mendapatkan keuntungan maksimal darinya. Jika Anda tidak keberatan menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah, toko reguler manapun yang berurusan dengan inti monster akan melakukan pekerjaan itu, kata Xiao Hua. Rumah lelang. Ya, kedengarannya menyenangkan. Saya belum pernah ke salah satunya. Tapi di mana kita bisa menemukannya? Sebagian besar kota besar akan mengadakan lelang setiap beberapa minggu. Belum lagi kota roh ini. Salah satu dari 4 kota terbesar di benua ini. Kita harus menemukannya dengan relatif mudah jika kita bertanya-tanya. Petik 2. Yuan mengangguk. Jika tidak memakan waktu terlalu lama, aku akan menggunakan rumah lelang untuk menjual inti monsterku. Tetapi jika kita harus menunggu beberapa minggu, saya lebih baik menjualnya dengan harga lebih murah. Setelah memutuskan tindakan selanjutnya, Yuan mulai bertanya-tanya dengan harapan menemukan rumah lelang untuk menjual inti monsternya. Karena dia tidak ingin mengalami penghinaan hari ini lagi di masa depan. Bersambung.